Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Rabbana ghafir yassir iftah wahdina qarrib wa alif bainana ya Rabbana. Allahumma arhamna bil Qur'an wa 'allimna at-ta'wil wa faqihna fid din warzuqna fahman wa amalan wa maghfiratan wa ridhan wa thawaban wa jannatan wa ru'yatan amin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, man aradallahu bihi khairan yufaqihu fid din. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa ijtinabal ma'asi fardan lillahi ta'ala. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah. Apa sekarang kita itu? Kita lupa ini. Salam mukaddimat. Sampai mana terakhir itu? Sifatul hayat ya? Kalau nggak salah mah. Oh iya. Apa? Pak Haji. Pak Is pun kena itu kordannya ngegulung. Oh. Backgroundnya. Iya. Sifatul apa? Sifatul hayat ya terakhir ya? Ilmu. Ah, ilmu. Oh, ilmu dah. Sifat hayat belum? Hayat belum? Nah, jadi ini masuk pembahasan sifat azali ya. Kemarin berarti ilmu sudah selesai. Sekarang kita membahas sifatul hayat. Nah, jadi biar ada konteks dulu ya, karena udah lama nih. Jadi konteksnya begini. Setiap perkara yang dinisbahkan kepada Allah itu harus memiliki hakikat yang berbeda dengan perkara yang dinisbahkan kepada makhluk. Nah, jadi penamaan sifat untuk Allah karena sudah tidak ada bahasa yang baru, jadi kita sudah tidak bisa membuat bahasa yang baru karena tidak akan menjadi paham apa-apa. Nah, maka secara lafaz sama ya. Allah punya sifat qudro, irodah, ilmu, hayat, sama, basor dan kalam. Itu cuma sama di dalam lafaz saja, tapi makna yang dikandung dari setiap nama bagi sifat milik Allah itu harus berbeda dengan setiap lafaz yang dikandung dengan sifat milik manusia, milik makhluk begitu. Nah, kemarin ilmu sudah, sekarang apa? Hayat. Jadi hayat itu ya, kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu kan jadinya hidup tuh. Nah, nanti setiap ilmu itu punya setiap ilmu itu punya karakteristik tersendiri bagi hidup. Jadi kalau misalkan kita belajar biologi kan, ciri-ciri makhluk hidup: 1 berkembang, 2 bergerak, 3 bernafas, 4 berkembang biak, begitu kan? Itu kan ciri apa? Ciri makhluk hidup menurut ilmu biologi. Ya, nggak bisa ini dipakai ke Allah, nggak bisa. Jadi Allah itu hidup dalam pengertian bergerak, kemudian berkembang biak, kayak itikadnya subhanallah itu kan ya, kayak itikadnya Nasrani, nggak bisa. Karena itu bukan hidup yang dimaksud oleh kita, sifat milik Allah. Di dalam ilmu yang berkaitan dengan mekanikal, misalkan dengan mekanik, yang namanya hidup itu kan berfungsi. Ya, dia berfungsi sesuai dengan desainnya. Nah, kalau misalkan dia berfungsi sesuai dengan desain, berarti dia hidup. Seperti jam tuh. Jam itu kalau misalkan dikasih baterai, dia hidup karena dia sesuai dengan fungsi yang ditujukan. Nah, kalau nggak pakai baterai berarti jam mati karena tidak sesuai dengan fungsi yang dituju begitu. Nah, hidup
di dalam makna secara umum, maknanya itu bukan makna yang dimaksud tadi, ya. Tetapi hidup yang dimaksud secara umum dulu itu adalah sifat yang mana dengannya sah sesuatu itu bersifat dengan sifat-sifat ma'ani atau disebut dengan sifat-sifat idrok. Nah, sifat idrok itu begini. Ada yang namanya apa? Kudroh ya. Kudroh itu kuasa. Irodah itu kehendak. Ilmu itu mengetahui. Kita ambil 3 saja dulu ini ya. Nah, sesuatu itu bisa disebut dia itu berkuasa, bisa disebut memiliki kehendak, dan bisa disebut mengetahui apabila dia hidup. Apabila dia itu mati, dia tidak sah untuk bersifat dengan sifat-sifat yang disebutkan ini. Dia tidak sah untuk mengetahui, dia tidak sah untuk berkehendak, dan dia tidak sah untuk berkuasa. Nah, makanya di lingkungan kita itu ada yang disebut benda-benda mati. Nah, benda-benda mati ini dia tidak sah untuk mengetahui, tidak sah untuk berkehendak, dan tidak sah untuk berkuasa. Dan tidak sah pula untuk mendengar, begitu. Tidak sah pula untuk berbicara. Ya, untuk nutuk dalam pengertian mengeluarkan apa-apa yang dia pikirkan. Nah, untuk Allah dalam hal hayat ini itu diambil sebagai syarat dari sesuatu ini yaitu yang kita bahas adalah Shani'ul Alam, Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan kudroh, irodah, ilmu sama basor kalam. Karena begini nanti, kenapa kita menyebutkan Allah itu hayat? Sebetulnya kalau kita mau ngambil langsung di dalam Al-Qur'an pun ada. Ya, di ayat kursi kan tahu semua tuh. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Berarti Allah punya sifat hayat. Nah, cuman karena kita ini berdalilnya bukan dengan Al-Qur'an, tapi berdalilnya dengan akal, maka harus ketemu tuh Allah bersifat dengan hayat, itu harus ketemu bil akli. Nah, maka nanti cara berpikirnya seperti ini. Jika sesuatu ini tidak hayat, jika sesuatu ini tidak hayat, maka dia mati. Kan begitu? Bisa tidak sesuatu ini hayat tidak, maut tidak? Tidak bisa. Jadi hayat dan la hayat begitu. Ya, karena ini kalau kata mantik naqidoin. Ya, dua perkara yang tidak boleh ada secara bersamaan dan tidak boleh terangkat secara bersamaan. Karena nanti akan hasil kontradiktif. Nah, kontradiktif itu kalau bahasa legegnya nanti akan menghasilkan explosion of reality begitu. Dia akan terjadi ledakan realitas. Ya, gimana sesuatu ini dia ia hidup, ia mati. Gak bisa itu, ya. Gak bisa. Kalau dia itu sampai terjadi, realitas itu kacau nanti begitu. Maksudnya akal kita tidak bisa membenarkan itu. Nah, makanya kenapa kita menyebutkan Allah itu hayat? Salah satu istidlalnya itu karena jika Allah tidak hayat, maka Allah maut, mati. Jika Allah maut, mati, maka tidak sah punya kudroh, tidak sah punya irodah, tidak sah punya ilmu. Sedangkan Allah punya kudroh, punya irodah, punya ilmu. Maka Allah tidak mati. Jika tidak mati berarti Allah hayat. Jadi pengertian hayat itu apa? Sifatun yasihu mimman qomat bihil idrok. Jadi sifat yang mana dengannya sah idrok bagi sang pemilik sifat. Bukan berarti harus idrok, tapi sah idrok. Kalau hayat belum tentu sama basor, belum tentu sami'an basiron mutakaliman. Jadi kalau sesuatu ini hidup, dia belum tentu berkehendak, belum tentu berkuasa, belum tentu mengetahui. Tapi jika sesuatu ini berkehendak, berkuasa dan mengetahui, maka dia pasti hidup. Maka sifatul hayat ada di mana? Di Allah Subhanahu wa taala. Ada sifat azali. Itu selesai itu. Sekarang sifat sama dan basor. Ya, sifat sama, basor dan idrok. Kita bahas dua dulu ya, sama dan basor. Ini pun sama. Ya, jadi agak susah tuh. Tatkala membahas sama, terus mau bilang sama, itu susah tuh. Ya, jadi saya juga kadang-kadang kalau nonton video sendiri itu saya tuh bilang sama apa bilang sama begitu, agak susah. Nah, kita sama dan basor. Jika diterjemahkan, sama itu mendengar, basor itu melihat. Nah, apakah Allah itu mendengar? Kita harus menjawab iya. Itu i'tiqad kita. Apakah Allah itu mendengar? Kita pun harus menjawab iya, bahwa Allah itu mendengar. Karena jika kita menyebutkan tidak, maka kita menisbahkan buta dan tuli kepada Allah. Ya, dan itu sifat kurang tuh. Nah, sebelumnya sama dengan yang tadi, setiap
lafaz yang dinisbahkan kepada Allah, maka maknanya ini tidak boleh sama dengan makna yang dinisbahkan kepada makhluk. Ini banyak wahaboy itu yang bilang, ya, ini saya kan musuhnya wahaboy ini. Wahaboys. Jadi wahaboys itu banyak yang bilang seperti ini. Kalau tidak boleh dikatakan Allah itu punya tangan, punya kaki, punya mata, punya wajah, kenapa boleh dikatakan Allah mendengar dan melihat? Bukankah Allah mendengar, kita juga mendengar? Bukankah Allah melihat, kita juga melihat? Cuman kita kan mengatakan melihatnya Allah berbeda dengan melihatnya kita, mendengarnya Allah berbeda dengan mendengarnya kita. Terus kenapa kita tidak boleh mengatakan Allah punya tangan, tapi tangan Allah beda dengan kita? Dan kenapa kita tidak bisa mengatakan bahwa Allah punya kaki dan kaki Allah beda dengan kita? Kenapa kita tidak bisa mengatakan seperti itu? Itu siapa? Si Wahabi itu. Nah, kita bilang seperti ini, berbeda. Ya, berbeda. Yang namanya tangan, kaki, wajah itu adalah bagian dari zat. Bagian dari zat. Dia bukan sifat. Dia bagian dari zat. Jadi tatkala mengatakan Allah punya wajah, punya kaki, punya tangan, itu apa yang cepat masuk ke dalam pikiran, itu adalah bagian dari zat Allah. Jadi zat Allah itu tersusun dari kaki, tangan, dan wajah. Makanya kita mengatakan itu tidak bisa. Tetapi mendengar, melihat, ya, yang mana kita seperti itu, kemudian kita mengatakan Allah juga begitu, itu adalah sifat. Ya, coba, apakah mendengar itu sifat atau bagian zat? Sifat. Kalau telinga, bagian zat. Ya. Kemudian apa tadi? Mendengar. Mendengar itu sifat atau bagian zat? Sifat. Tapi kalau telinga, bagian zat. Melihat, sifat atau zat? Sifat. Tapi kalau mata, bagian dari zat. Itu berbeda. Dan kemudian tatkala kita itu menisbahkan mendengar dan melihat kepada Allah, makna dari mendengar dan melihatnya beda. Nah, makanya sebelum kita itu mengatakan bahwa Allah itu mendengar dan melihat, maka kita harus mengetahui hakikat makna mendengar dan melihat pada makhluk. Supaya kita bisa membedakan mendengar dan melihatnya Allah dengan makhluk. Nah, jadi kalau misalkan saya mengatakan nih, melihat dan melirik, beda atau sama? Beda. Orang bisa saja melirik, tapi dia tidak melihat. Orang yang buta ada matanya itu dia bisa melirik, tapi dia tidak bisa melihat. Nah, itu perkara yang berbeda tuh. Nah, jadi kalau misalkan saya bertanya nih, melihat pada makhluk, ya, pada kita nih, atau pada hewan yang lain, maksudnya apa? Melihat itu apa? Sampainya cahaya. Kan begitu kan? Jadi kalau misalkan secara ini begini, dia itu sampainya bentuk yang ada di luar badan kepada persepsi. Ya, kepada persepsi. Makanya ada disebut prescription itu, ya, dan ada perception. Nah, persepsi itu kan asalnya itu dari melihat, ya. Ada vision dia, ada penglihatan. Dan hakikat penglihatan manusia itu adalah proyeksi gambaran, proyeksi bentuk yang ada di luar badan manusia yang masuk ke dalam otak. Itu hakikatnya tuh. Ini kan di dalam mata kita sebetulnya kan terbalik tuh. Jadi kalau misalkan kita melihat ke depan, kemudian di depan itu ada gambar segitiga gitu ya, yang di atasnya, yang lancipnya di atas kan, itu pas masuk lewat mata itu dibalikin dulu tuh. Jadi si yang lancipnya di bawah. Nah, nanti dari situ diproyeksikan lagi ke otak kita, dibalikin lagi. Jadi dua kali ngebalikin itu. Nah, sehingga terpersepsilah apa-apa yang di luar badan kita oleh kita. Tapi dia khusus hanya berbentuk cahaya saja. Kalau dia bukan cahaya, dia tidak akan terpersepsi oleh penglihatan. Makanya suara itu dia tidak terpersepsi. Ya, kalau misalkan suara terpersepsi oleh mata kita, itu bakal kayak film kartun tuh. Ada notasinya kan? Ya, kalau habis makan jengkol kan warnanya hijau. Gitu ya. Kalau misalkan ada cewek lewat terus sama kita tuh diheotin itu? Disiulin, nanti ada lope-lopenya. kan nggak kayak gitu kita, karena itu bukan bentuk. Jadi dalam pengertian bukan sesuatu yang dipantulkan oleh cahaya.
Dan kenapa pula misalkan seperti malaikat dan jin itu sama kita tidak terlihat? Karena dia tidak memantulkan cahaya. Jadi cahaya yang frekuensi cahaya yang ada sekarang itu dia tidak cukup lembut untuk memantulkan malaikat dan jin. Jadi akhirnya apa, malaikat dan jin ini dia lebih halus daripada cahaya matahari. Kalau misalkan dia lebih kasar daripada cahaya matahari, dia bisa memantulkan apa? Bisa memantulkan cahaya sehingga akan terlihat bentuknya. Ya, karena frekuensi cahayanya berbeda. Nah, kalau misalkan kita ini seperti para rasul bisa melihat malaikat, itu sebetulnya bukan malaikatnya yang dikasifkan, yang dikasarkan, bukan. Tetapi penglihatannya kalau bahasa tauhid itu dita'allukan. Kata Rasulullah SAW, jika kamu melihat apa yang aku lihat, maka kamu akan banyak menangis dan sedikit tertawa. Karena kalau misalkan ini kata para ulama ya, malaikat Israel itu berada di antara matahari. Jadi matahari itu ada di antara matanya malaikat Israel. Nah, kalau misalkan kita ngelihat matahari itu, yang kita lihat itu Israel. Bakal nggak kita itu seneng main-main tuh? Nggak bakalan. Lihat sana Israel, lihat atas Jibril. Ya, terus malaikat itu kalau kita ngaji, itu 5.000 malaikat minimal. Itu ingin menuliskan kebaikan kita. Itu berbondong-bondong tuh. Ya, itu Faiz dari Cilawu mau kemana? Mau ngaji. Wah, itu malaikat 5.000 minimal tuh. Ya, mau kemana? Jalan-jalan ke Ramayana, tinggalkan. Ya tinggalin aja, jalan-jalan. Ngapain? Kata malaikat, saya nggak punya urusan begitu. Itu satu orang loh, minimal 5.000. Kalau misalkan kita ini sekarang misalkan ada 12 orang misalkan begitu ya, kumpul, itu berapa tuh? 60.000 minimal. Ya, terus kita kan nggak bakal bisa ngaji. Soalnya lihat malaikat udah pusing kita begitu. Ya, makanya di antara nikmat yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada kita tidak melihat semua perkara. Kita hanya melihat sebagian perkara. Nah, dan ya, tunggu bentar ya. Ya nanti kalau udah selesai langsung sholat. Mari. Di pause. Biasa kadang. Saya di pause itu nggak? Stop. Ada di paus, Pak. Oh iya. Ada pause? Biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian apa tadi? Sama ya. Nah, jadi akhirnya begini, apabila sesuatu itu mempunyai sama, makna yang kita temukan, sesuatu yang memiliki sama ini, dia bisa mempersepsi apa-apa yang oleh sama itu berikan. Ya. Sama apa basor sekarang? Basor ya? Basor melihat nih. Jadi ini misalkan ada dua perkara ya. Ada A dan ada B. A punya basor, B tidak punya basor. Ini di manusia nih atau di hewan. Akhirnya si A ini bisa ngapain kalau dia punya basor? Bisa keinginan. Basor melihat. Bisa melihat. Apa yang hasil di A tatkala di A ini ada makna basor? Bisa mempersepsi. Bisa mempersepsi apa? Yang dia lihat. Yang dia lihat, yang mana itu berupa apa? Benda apapun yang di luar. Berupa cahaya itu tadi. Oh iya. Yang berupa cahaya. Jadi pantulan cahaya kan, kalau nggak ada pantulan cahayanya nggak bisa mempersepsi itu. Nah, yang B yang tidak punya basor nih, apakah dia bisa mempersepsi sama dengan si A? Tidak bisa. Nah, Allah Subhanahu wa taala, lihat ya, kalau tidak punya basor, Allah itu tidak kalau bahasa kita dulu ya, bahasa kasarnya nih, tidak bisa mempersepsi Allah itu. Cuman itu bahasanya kasar. Ini supaya kita paham dulu. Jadi kalau Allah tidak punya basor, Allah tidak bisa mempersepsi. Yang khusus yang diberikan oleh sifatul basor ini. Tapi Allah kan punya ilmu. Allah itu bisa mengetahui, tapi tanpa basornya. Paham?
Kalau misalkan nih, saya tahu mobil Pajero itu meskipun mahal, bannya 4. Sama dengan yang di bawahnya itu. Sama. Beda nggak pengetahuan saya tatkala cuman tahu saja dan tatkala tahu beserta melihat? Beda. Ya. Tahu dan melihat itu lebih sempurna daripada tahu saja tanpa melihat. Paham? Jika Allah hanya punya ilmu dan tidak ada sifat basor, lihat. Basor ini tidak menambah ilmu Allah sama sekali. Beda dengan kita tuh. Kalau kita makan ilmu sama basor tuh beda. Jadi mengetahui tanpa melihat itu tidak lebih sempurna daripada mengetahui plus melihat. Kalau mengetahui plus melihat itu lebih sempurna pengetahuannya. Untuk Allah tidak. Cuman tetap Allah punya basor. Meskipun ilmu Allah tidak membutuhkan kepada basornya, tapi tetap Allah memiliki basor. Dan basor ini, basornya Allah, jika kita melihat itu dengan cara seperti tadi, ya, jadi ada cahaya yang masuk kepada mata, kemudian oleh mata dipersepsikan ke dalam otak, kemudian kita sebagai ruh itu mengakses ke situ, jadi ada gambaran ini. Melihatnya Allah tidak seperti itu. Ya, melihatnya Allah tidak seperti itu. Jadi kalau ditanya bagaimana, udah nggak tahu. Udah nggak tahu bagaimananya, nggak ada bagaimananya. Cuman tidak seperti itu. Makanya kalau misalkan di dalam kitab-kitab tauhid yang level awal itu suka seperti ini. Allah melihat tanpa mata, Allah melihat tanpa melirik, Allah melihat tanpa memantulkan cahaya, tanpa masuknya cahaya begitu. Ya. Dan objek yang dilihat oleh Allah itu pun berbeda dengan kita. Penglihatan kita itu terbatas hanya kepada yang bisa memantulkan cahaya. Udara ini, apakah itu ada atau tidak? Ada. Karena kalau tidak ada kita mati kan? Ya, berarti udara ini ada. Nah, apakah udara ini dipantulkan oleh cahaya? Tidak. Kalau udara dipantulkan oleh cahaya, kita nggak bakal bisa ngelihat. Ayo sama aja kan gelap semua tuh ya. Kalau terhalang. Jadi kita bisa melihat udara tidak? Tidak. Cuman udara bagi Allah ini adalah objek penglihatannya. Jadi objek penglihatan Allah itu tidak melulu harus memantulkan cahaya. Kalau begitu malaikat gak kelihatan oleh Allah, tidak terlihat oleh Allah. Apakah malaikat itu dilihat oleh Allah? Dilihat. Kemudian kita nih punya punya lintasan hati. Lintasan hati kita itu sama kita dilihat nggak? Enggak. Jangankan sama orang lain, kita aja si pemilik lintasan hati tidak bisa melihat. Ya. Nah, lintasan hati karena dia perkara yang ada itu menjadi objek melihatnya Allah. Karena dia ada. Kemudian suara tatkala adanya itu pun dilihat oleh Allah. Jadi objek yang dilihat oleh Allah itu bukan hanya perkara yang memantulkan cahaya, tapi apa? Semua perkara yang ada. Semua perkara yang ada. Makanya kalau misalkan ditanya, nih, langit ada atau tidak? Ada. Berarti langit dilihat oleh Allah. Suara ada atau tidak? Ada tatkala adanya. Berarti dilihat oleh Allah. Malaikat ada atau tidak? Ada. Berarti dilihat oleh Allah. Begitu. Lintasan hati ada atau tidak? Ada. Berarti dilihat oleh Allah. Emosi ada atau tidak? Ada, berarti dilihat oleh Allah. Begitu. Jadi semua perkara, ya, catatan amal ada atau tidak? Berarti dilihat oleh Allah. Jadi syarat sesuatu itu jadi objek basornya Allah adalah ada. Nah, maka sudah berbeda mutlakon. Dari objek sudah berbeda, dari hakikat sudah berbeda. Kita itu memakai alat Allah tidak, dengan kaif Allah itu tidak dengan kaif. Ini sudah berbeda. Kita ini sebagai manusia, sesuatu itu jika dia terlalu jauh itu tidak bisa dilihat. Iya. Ya, kayak patung Liberty itu terlalu jauh. Ada nggak patung Liberty? Ada. Kenapa tidak terlihat? Karena dia terlalu jauh. Atau terlalu dekat, itu pun tidak bisa dilihat. Ya, kita ya Bu Haji ketawa. Kita lihat Gunung Cikuray dari kejauhan itu bisa terlihat bentuknya. Tapi kalau kita masuk terus mendekat kita naik gunung, kelihatan nggak bentuknya Gunung Cikuray itu? Enggak. Karena itu terlalu dekat. Atau benda terlalu kecil, itu pun tidak bisa terlihat.
Ini kan banyak bakteri kan? Banyak bakteri tuh. Bakteri-bakteri sehat ada, bakteri-bakteri jahat ada. Bayangin ya, kalau kita itu bisa melihat bakteri, Yakult itu nggak bakal mau minum. Kenapa? Bakteri. Banyak bakterinya. Pas gitu, kok gini? Itu apa? Manusia itu diciptakan oleh Allah, penglihatannya, pendengarannya, persepsinya itu cukup untuk berfungsi saja. Berfungsi sebagai manusia. Kita itu jajan bala-bala di pinggir jalan itu kan, lalat kan udah kemana-mana tuh, apalagi musim kayak gini. Ya. Kita ambil-ambil aja, makan-makan aja. Kenapa? Nggak tahu. Nggak terlihat. Karena kelihatan. Coba kalau misalkan kita dikasih penglihatan sama Allah itu sesensitif mikroskop. Ya, ripuh udah. Ya, itu agak mau begitu. Ini udah fungsi saja. Itu apa? Basornya Allah. Jadi kalau misalkan disebutkan di sini samanya dulu ya. Nah, sudah sama dulu. Sama berarti sekarang apa? Mendengar. Nah, fahamilah mendengarnya Allah sama dengan melihatnya Allah. Jadi kalau mendengar tadi kita melihat dengan mata, mendengar dengan telinga. Allah tidak demikian. Kemudian objek yang didengar oleh kita hanya frekuensi saja, hanya getaran udara saja, ya. Yang didengar oleh Allah Semuanya. semua perkara yang ada, begitu. Dan lain sebagainya. Tadi pokoknya yang tadi dipahami oleh basor, fahami juga di dalam sama. Nah, akhirnya kalau kita paham, misalkan ya, kita nih lihat langit. Apakah langit ini objek melihat kita? Ya. Apakah langit ini objek pendengaran kita? Bukan. Apakah suara ini objek penglihatan kita? Bukan. Apakah itu objek pendengaran kita? Nah, sekarang ini disebut ta'aluk nanti. Ya, objek-objeknya itu disebut muta'alaq. Apakah langit itu adalah objek samanya Allah? Iya. Apakah langit itu objek basornya Allah? Iya. Jadi langit itu hala wujudihi, di saat adanya itu disama dan dibasor oleh Allah. Ya. Kemudian suara itu pun disama dan dibasor oleh Allah. Tapi hala wujudihi, tatkala adanya. Tatkala tidak adanya itu tidak menjadi objek sama dan basor. Paham maksudnya nih? Paham ya? Sekarang kita kan lagi ada nih. Apakah kita disama dan dibasor oleh Allah? Ya. 500 tahun yang lalu kita ada nggak? Tidak ada. Nggak ada. Ya, saya mah yakin lah nggak ada yang kemudian 500 tahun di sini ya. Kalau di majelis saya agak-agak ada yang ragu loh. Soalnya abah itu udah agak luputan, jadi kayak udah nggak tahu 500 sama 1000 tahun yang lalu itu. Ya kita kan 500 tahun yang lalu belum ada kan? Apakah kita disama dan dibasar oleh Allah? Tidak. Karena kita nggak ada. Nggak ada. Jadi sama basar Allah itu hanya kepada yang maujud. Hanya kepada yang ada. Yang tidak ada, tidak disama dan tidak dibasar. Paham? Kita nih 500 tahun yang lalu, apakah disama dan dibasar oleh Allah? Tidak. Kenapa? Belum ada. Karena kita belum ada. Yang disama dan dibasar 500 tahun yang lalu siapa? Yang ada pada saat itu. Ya, makanya nanti begini nih. Anak Tuhan, Syarikul Bari, ada atau tidak? Tidak ada. Apakah itu disama dan dibasar oleh Allah? Tidak tuh. Masa Syarikul Bari tidak ada tapi dilihat oleh Allah? Masa? Ya ada berarti kalau gitu mah. Kalau sesuatu itu dilihat berarti ada. Kalau sesuatu itu didengar berarti ada. Paham? Apakah Allah dilihat oleh Allah? Dilihat. Kenapa? Ada. Udah begitu aja. Pokoknya yang ada. Patokannya ada. Ya. Apakah zat Allah itu disama oleh Allah? Disama. Kenapa? Karena ada. Paham? Paham ya? Nah, jadi tuh sifatun yankashifu biha kullu mawjudin ala ma huwa bihi inkisyafan yubayyinu siwahu dzurratan. Nah, ini berbeda dengan ilmu. Kalau ilmu mau ada mau enggak ada diketahui oleh Allah. Beda dengan ilmu. Ilmu mah dengan yang ada dan dengan yang tidak ada. Kita 500 tahun lalu ada belum? Enggak ada. Diketahui oleh Allah. Diketahui. Tapi tidak disama, tidak dibasor.
Makanya kalau misalkan mau tahu takrif sama azali disebutnya itu ya, samanya Allah itu apa? Sifatun yankashifu biha kullu mawjudin ala ma huwa bihi inkisyafan yubayinu siwahu daruratan. Sifat yang dengannya jelaslah setiap perkara yang ada sebagaimana adanya. Jelaslah semua perkara yang ada sebagaimana adanya dengan kejelasan yang berbeda dengan kejelasan selain sama. Itu inkisyaf namanya nanti kejelasan itu. Paham gak nih? Paham ya? Jadi inkisyaf itu nanti ada 3. Ada inkisyaf bil ilmi, ada inkisyaf bis sama, ada inkisyaf bil basor. Ada inkisyaf dengan ilmu, ada inkisyaf dengan sama, ada inkisyaf dengan basor. Kalau kita mau memahami dengan diri kita dulu seperti ini. Kalau kita itu buta, tapi kita tahu bahwa di depan kita ini ada tembok, ya. Apakah tembok ini menjadi jelas karena ilmu kita? Iya. Apakah tembok ini menjadi jelas karena penglihatan kita? Tidak. Ya. Jadi jelas dengan pengetahuan, jelas dengan penglihatan, dan jelas dengan pendengaran. Itu 3 perkara yang berbeda. Nah, jika sesuatu ini dia memiliki pengetahuan, maka apa-apa yang diketahui menjadi jelas bagi dia. Iya. Iya kan? Bedanya nanti kita dengan Allah, pengetahuan kita dengan Allah begini. Pengetahuan kita mah tadinya tidak ada, kemudian jadi ada. Pengetahuan Allah mah tidak dimulai dengan ketiadaan. Kemudian pengetahuan kita itu terbatas, pengetahuan Allah itu tidak terbatas. Contoh misalkan kalau saya tanya nih, ini berapa biji nih mic ini? 1. Kalau molekulnya ada berapa miliar? Nggak tahu. Atomnya berapa? Nggak tahu. Pabriknya di mana? Nggak tahu. Yang megang ini udah berapa tangan? Nggak tahu. Bakterinya ada berapa? Nggak tahu. Plastiknya dari mana diambilnya? Nggak tahu. Di sini ada warna nih. Setiap warna itu ada pigmennya. Pigmennya ini diambil dari apa bahannya? Nggak tahu. Tanyain sama Allah, tahu semua. Inkisyaf taman. Inkisyaf taman. Kita itu hanya sebagian-sebagian saja, dan hakikat ilmu kita nanti berbeda dengan hakikat ilmu Allah Subhanahu wa taala. Nah, paham perbedaannya ya? Jadi kalau misalkan sesuatu ini dia memiliki ilmu, maka objek ilmunya ini jadi jelas bagi sang pemilik ilmu ini. Jika tidak memiliki ilmu, maka objek-objek ilmu ini tidak menjadi jelas baginya. Ya. Nah, sama pun demikian. Basor pun demikian. Jadi jika sesuatu ini dia punya sama, maka objek-objek sama ini menjadi jelas baginya. Jika dia punya basor, maka objek-objek basor ini menjadi jelas baginya. Allah itu sempurna 3-tiganya. Samanya, basornya, ilmunya. Itu sempurna semua. Ya. Cuman kalau sama dan basor, ini yang inkisyaf hanya yang mawujud saja. Karena yang tidak ada tidak bisa dikatakan didengar dan tidak bisa dikatakan dilihat. Karena kalau dia didengar dan dilihat berarti dia ada. Paham? Nah. Apa? Ini 10 menit lagi ya. Nih. Sekarang begini. Permasalahannya, manusia itu punya inkisyaf selain sama, basor, dan kalam. Selain ilmu, sama, dan basor. Inkisyafnya manusia itu minimal ada 6. Panca indera yang 5 plus ilmu. Iya kan? Apa kita tai kotok nih. Tai kotok itu kalau kecium bau kayaknya enak. Ya nggak sih? Saya tuh kalau dulu di Boyongbong itu kan suka ada ayam ya main ke mana? Main ke rumah tuh, main ke teras. Terus tuh suka ya. Itu kadang-kadang nggak bisa ngebedain antara ayam sama sambal kacang. Sekaya ada yang mirip itu kok jadi sambal kacang. Sama. Hampir mirip. Itu kalau gak kecium bau, itu kayaknya dicolek. Manusia itu punya banyak apa? Banyak indera. Ya. Tapi kok masa Allah cuma mendengar dan melihat? Allah itu cuman melihat dan hanya melihat dan mendengar? Masa nggak ada mencium? Masa nggak ada meraba? Paham? Karena sesuatu ini nih apa? Cabe sama kita dilihat. Kesimpulan kita apa?
Dilihat. Masa dilihat? Masa gitu? Warna merah. Kan warna dan bentuknya kan. Itu yang kita persepsi itu. Sama kita digigit. Nah, baru berasa kan? Apa? Pedas. Pedas itu setelah kita menggigit itu jadi pengetahuan kita nggak? Iya. Jadi pengetahuan kita kan? Mana yang lebih sempurna? Pengetahuan kita sebelum menggigit dan pengetahuan kita setelah menggigit. Setelah menggigit. Terus Allah itu nggak ngerasain rasanya cabai, gimana bisa tahu sempurnanya cabai? Berarti kan Allah juga ada merasa dong. Oh ini permasalahan tauhid. Karena itu harus ditanyakan. Berarti Allah juga merasa dong. Masa Allah nggak tahu rasanya dingin? Masa Allah nggak tahu rasanya kepanasan? Atau cuman tahu saja? Nah, lihat ya. Sebagian ulama berkata seperti ini. Sifatul idrok itu namanya nanti. Jadi idrok dengan sempurna. Namanya sifatul idrok. Jadi kalau misalkan kita membahas itu apa? Ilmu, hayat, sama, basor, kalam, idrok. Itu namanya sifatul idrok. Yang menetapkan sifatul idrok itu kalau nggak salah siapa? Maturidi yang mengatakan adanya sifatul idrok. Jadi Allah itu mengetahui cabai itu sempurna dengan rasa-rasanya. Tapi idroknya Allah tanpa apa ya? Bukan tanpa merasa, tanpa bersentuhan. Tanpa perlu indra. Iya, tanpa perlu indra. Kalau kita kan dengan syarat harus bersentuhan kan. Allah itu mengetahui cabai lebih daripada kamu, lebih daripada kita. Dan idrok atau mudrok yang diidrok oleh Allah dari cabai itu tidak harus bersentuhan. Di ghairi mubasyaratin bahasanya. Asy'ariyah ngelihatnya gini, asal nggak sopan gitu kalau bilang Allah punya idrok itu. Asy'ariyah itu iya kan? Sekarang begini. Ditempeleng itu sakit nggak? Sakit. Masa Allah nggak tahu sakit itu? Tahu kan? Allah tahu nggak rasanya sakit? Tahu. Apakah rasa sakit itu diidrok oleh Allah? Pasti diidrok. Kalau tidak berarti ilmu Allah kurang. Paham? Nah, Asy'ariyah mengatakan begini, sifatul idrok bagi Allah itu adalah sifat ilmunya. Jadi itu adalah kesempurnaan ilmu. Masalahnya begini, kalau kita itu kan ngelihat orang babak belur, itu cuman tahu warnanya doang. Pas udah dipukul gitu kan jadi kayak ada tato tuh, bagus nih di sini nih. Ya kok jadi ada kayak tato 5 di sini nih. Kadang itu bagus banget tatonya, saya pengen dong. Terus tempeleng. Ada sakitnya nggak tuh? Ada sakitnya. Tadi makan tahu cuman bentuknya doang. Setelah ditempeleng jadi tahu sama rasanya. Kenapa tatkala ditempeleng pengetahuan kita bertambah? Kenapa? Pengalaman bertambah. Karena pengetahuan kita tidak sempurna. Ya. Jadi harus bersentuhan. Iya, karena kita harus bersentuhan dulu. Kalau tidak bersentuhan kita mah nggak tahu. Paham? Dan bagi kita sebagai manusia ada pengetahuan-pengetahuan yang memadorotkan bagi kita sebagai manusia. Tahu nggak rasanya apa? Kelingking dipotong. Tahu nggak? Nggak tahu. Mau tahu? Nggak mau kan? Kenapa? Karena bagi kita itu madorot. Oh iya. Paham? Bagi Allah pengetahuan Allah itu sempurna dan tidak ada yang madorot bagi Allah. Sama sekali. Jadi Allah itu tahu rasanya kelingking dipotong. Allah itu tahu. Karena pengetahuan Allah sempurna. Tidak harus Allah itu ya dalam mah nggak ada. Nggak ada kelingkingnya begitu ya. Tidak harus Allah itu ada yang dipotong dari dirinya begitu. Karena Allah bukan materi. Cuman pengetahuan itu sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala. Paham? Jadi itu adalah bagian dari ilmunya Allah, sifatul idrok itu. Jadi idrok tidak diperlukan oleh Allah. Kenapa? Karena ilmunya sempurna. Kalau Maturidi mengatakan sifatul idrok ini harus ada di Allah, karena jika tidak ada, maka pengetahuan kita lebih banyak daripada Allah. Paham? Cuman kalaupun ada sifatul idrok ini di Allah, sifatul idrok ini tidak mengharuskan adanya mubasyarah, adanya persentuhan begitu. Paham sampai sini? Nah, itu sifatul apa? Sifatul idrok. Cuman ulama jumhur mengatakan tawakuf ini nggak dibahas. Itu lebih aman.
Ya, sifatul idrak, ya sudah. Nggak usah dibahas. Kenapa? Karena sudah cukup dengan ilmu, dengan sama, dengan basar. Itu udah sempurna. Kurang apa kalau kita misalkan mengatakan kalau Allah nggak tahu rasanya, ya berarti Allah kurang dong. Ya gimana kita bilang Allah nggak tahu rasanya? Wong ilmu Allah itu apa? Sempurna. Berarti Allah tahu kan? Tahu. Gitu. Makanya ada bahasa kalau dari kata para sufi begini ya. Makhluk semuanya ini, semua makhluk itu hanyalah pengejauhan dari ilmunya Allah. Hanyalah pengejauhan dari ilmunya Allah. Allah itu tahu hakikat dipotong-potong, hakikat sakitnya dipotong-potong jadi 7 bagian. Allah tahu hakikatnya. Itu dikasih sama makhluk tuh ada makhluk dipotong-potong sampai 7 bagian gitu. Ada manusia dimutilasi. Ayam itu ada yang apa? Ini saya nanya nih, ayam itu kalau sudah mati kemudian badannya dipotong-potong itu merasa sakit nggak? Kata siapa? Kata kita kan kalau rasa sakit itu. Kan kata kita kalau rasa sakit. Kata Rasulullah SAW itu begini, kalau kamu memandikan jenazah, hati-hatilah. Kenapa? Karena idraknya itu lebih sensitif. Idraknya itu lebih sensitif. Itu mayat itu kalau dia kayak kita ngemandiin boneka gitu ya. Balikon, kosok pakai. Itu kan jadi itu. Air nggak boleh terlalu dingin, nggak boleh terlalu panas. Kenapa? Karena dia lebih sensitif. Zaman Nabi Isa itu ada mayit dibangunkan. Ditanya sama Nabi Isa itu, kamu mati kapan? Kata dia itu 50 tahun yang lalu, apa 500 tahun yang lalu? 50 tahun yang lalu. Pasti bangkitin, gimana rasanya sakaratul maut? Sampai sekarang masih kerasa. Katanya begitu. Nih, jangan sangka ayam itu pas sudah mati dipotong-potong nggak rasa sakit. Itu kadang-kadang masih dikasih apa? Masih dikasih ta'aluk. Habib Umar, Sidna Umar radhiyallahu taala anhu, tatkala beliau ini datang ahwal takut oleh Allah, dia bilang begini, saya ini lebih baik, kan dia kan lagi makan sayur kambing tuh. Kata Sidna Umar gini, saking takutnya sama Allah, saya ini lebih memilih menjadi kambing itu. Kenapa? Dikasih makan, kemudian sudah waktunya disembelih, setelah disembelih kemudian dipotong-potong, setelah dipotong-potong kemudian direbus. Setelah direbus kemudian dikunyah. Setelah dikunyah kemudian masuk perut, dicerna. Habis itu baru tugasnya selesai. Daripada jadi manusia. Berarti kan nuduhin ada rasa sakit kan? Kambing itu kita makan itu masih ngerasa sakit. Bisa jadi seperti itu. Dan Allah itu tahu rasanya Allah tahu karena ilmunya sempurna. Dan makhluk ini oleh Allah Subhanahu wa taala diberi pengetahuannya Allah. Cuman sebagian. Tidak seluruhnya begitu. Allahu a'lam. Paham sampai sini ya? Jadi itu sifat sama, basar dan idrak. Ya, ilmu udah kemarin. Nanti kita bahas sifat kalam. Ini udah sampai sini dulu. Ada pertanyaan nggak? Saya 5 menit lah. Ada? Nggak ada. Cukup. Yang belum diketahui. Yang belum diketahui mana? Sama di basar enggak? Yang belum diketahui sama siapa? Nggak ada yang tidak diketahui. Semua tidak diketahui. Enggak, kalau tahu itu ilmu semua. Jadi tidak ada perkara yang tidak diketahui oleh Allah. Begitu. Allah itu sudah tahu kepada hakikatnya kita sebelum kita ada. Allah itu sudah tahu gerak dan diamnya kita sebelum kitanya ada. Allah itu sudah tahu lintasan hati kita sebelum kita ada. Kitanya nih nggak tahu besok mau melintaskan apa di dalam hati, kita nggak tahu. Allah itu sebelum kitanya ada sudah ada. Jadi tidak ada perkara yang tidak diketahui oleh Allah, baik dia sudah ada atau tidak ada. Ada lagi pertanyaan? Ya, kita dulu ya. Wallahu a'lam bishawab.